Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sahabat pendengar yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam suratan Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tema kita dalam kesempatan ini adalah kuat di tengah ketidakpastian. Sekali lagi, kuat di tengah ketidakpastian. Saudara-saudara, adalah sia-sia menaruh pengharapan dan menggantungkan hidup kita kepada dunia karena dunia penuh ketidakpastian. Segala hal yang terjadi sulit sekali diprediksi dan mudah sekali berubah. Sangatlah wajar jika dunia penuh dengan orang-orang yang mudah khawatir, cemas, panik, bingung, frustasi, dan putus asa. Celah inilah yang dimanfaatkan iblis untuk melemahkan dan memorak-porak-pandahkan dan menghancurkan pertahanan iman, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita baca itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Meski berada di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti, tidak seharusnya orang percaya menjadi lemah. Sebab di dalam Tuhan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Dan mendapatkan jaminan yang pasti. Jaminan kehidupan orang percaya bukan berasal dari manusia atau dunia, melainkan dari Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, karena Tuhan yang menjamin. Jamin tersebut bukan hanya dalam bidang kehidupan tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek atau menyeluruh, bahkan dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Dia akan pelihara kita dengan kuasa yang ajaib. Nah, Rasul Paulus tahu kepada siapa ia percaya dan menaruh pengharapan, sebab jaminan di dalam Tuhan adalah jaminan yang pasti dan tidak bisa diganggu gugat siapapun. Jaminan hidup orang percaya adalah keselamatan. Kekristenan dimulai dengan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi tanpa penebusan darah Kristus tidak ada kebenaran sejati dan keselamatan. Jadi saudara-saudara, mari saudara-saudara ya, supaya kita memiliki keselamatan, mari kita datang kepada Yesus ya, yang sudah menebus dosa kita, dan kebenaran sejati dan keselamatan sudah pasti akan menjadi milik kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari saudara-saudara,
ayat ini berkata, apa yang kita tidak pikirkan, maka Tuhan persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Dunia ini bisa berubah, ya. Manusianya juga bisa berubah. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Semua bisa berubah. Nggak ada manusia yang hebat di dunia ini. Semua ada ada lebih dan kurangnya. Itu sebabnya kalau kita mau cari yang sempurna, hanya kepada Tuhan. Bangunlah kesempurnaan, ya, kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pribadi yang sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya percaya kita sebagai umat-umat Tuhan yang menaruh hidup kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, saya percaya keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Semangat terus, kuat terus di tengah-tengah ketidakpastian, karena Allah akan menyertai, akan melindungi kita. Ya, jangan biarkan kekecewaan itu berlarut dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa cemas itu ada di dalam hidup kita. Jangan biarkan saudara-saudara kekhawatiran dan panik, bingung, frustrasi, putus asa terus berlarut-larut dalam hidup kita. Karena kalau itu ada dan berlarut-larut, maka iblis jadikan itu kesempatan untuk mengintimidasi kita, sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara, kalau kita menaruh hidup kita, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita pasti kuat di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Kita akan melihat mujizat Allah, karena mujizat Allah selalu masih ada bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan.